Selamat pagi semua, nama saya Kiara Isabel dari kelas 22, nomor absen 22. Di sini bersama Iwan. ya, Pak Iwan dari SMP Santa Ursula Jakarta. Nah, Bapak ini ngajar apa, Pak? Saya ngajar IPA di SMP. Ya, oke. Jadi kita bisa mulai ya, Pak. Mungkin bisa diarahin itu. Iya, Pak, Bu. Diarahin kali, Pak, ke kamera. Iya. Ya. Jadi udah dibuka kan pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya bisa mungkin dibaca. Menurutmu kesetaraan gender itu apa? Ya, jadi menurut Bapak kesetaraan gender itu apa, Pak? Kesetaraan gender dalam arti bagaimana pria dan wanita bisa dianggap setara, seimbang dengan perannya masing-masing. Tidak persis sama tapi punya keseimbangan dan setara. Nah, oke. Bagus banget jawabannya. Makasih banyak, Pak. Halo, sekarang saya Keila dan sekarang saya bersama. Jessica. Jadi hari ini aku mau wawancara kamu. Sekarang boleh dibuka itunya. Oke, boleh dibaca itunya. Menurutmu di Indonesia sudah menjunjung kesetaraan gender atau belum? Menurut saya di Indonesia belum menjunjung kesetaraan gender karena masih terdapat perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, contohnya di pekerjaan. Makasih. Oke, jadi di sini saya Brigita bersama Valen, Gita. Emma. Nah, oke, jadi saya akan mewawancarai mereka tentang pertanyaan ini. Boleh dibuka? Nah, sekarang boleh dong dibaca pertanyaannya apa? Apa contoh kasus ketidaksetaraan atau kesetaraan gender? Nah, jadi kalian sebutin contoh kasus ketidaksetaraan gender deh. Apa contohnya? Contohnya wanita digaji lebih sedikit daripada laki-laki. Terus kayak mungkin wanita dianggap nggak pantas jadi ketua atau jadi pemimpin gitu karena dianggap lemah daripada laki-laki. Aku setuju. Nah, oke, makasih jawabannya. Halo semuanya, nama saya Lady Zia. Nama saya Ola. Dan sekarang kita akan mewawancarai dulu Ola. Yuk, dibuka ininya. Ini ya. Ya, betul. Oke. Ya, boleh dibaca soalnya? Oke, kira-kira kamu tahu nggak tentang kasus ketidaksetaraan gender di perusahaan ICE? Kalau menurut aku sendiri, aku kurang familiar sih sama kasus ini. Oke. Ya, terima kasih atas tanggapannya ya. Ya, sama-sama. Halo semuanya, nama saya Jennifer dan di sini Alani. Dan sekarang kami akan melakukan wawancara tentang kesetaraan gender. Boleh dipil? Iya, boleh. Latar belakang permasalahan dalam konflik apa saja? Jadi menurut saya sih stereotip gender yang gak bagus gitu. Kayak kalau misalnya pria dianggap lebih dominan, terus wanita dianggap lebih submisif. Itu yang membuat kayak banyak konflik antar gender di masyarakat zaman sekarang. Halo semuanya, saya Kiara di sini bersama Bu Ica. Oke, sekarang Ibu ini boleh mulai praktekin mungkin yang jawaban yang pertama. Oke, deng. Aduh. Wih, apa nih pertanyaannya? Apakah sudah ada pencegahan maupun penyelesaian dalam konflik ketidaksetaraan gender? Nah, menurut Ibu gimana? Menurut saya sih udah ya. Saya udah ada. Oh, iya udah ada. Ya. Mungkin contohnya ada. Mungkin kalau dari dasarnya sendiri anak-anak sudah diberikan edukasi ya supaya semua gender itu sama dan nggak ada pembedanya. Apalagi kalian kan udah belajar sosiologi kan ya? Promosi dikit ya, Bu. Ya. Iya, begitulah. Oke, siap. Makasih banyak, Bu. Hai, nama aku Keila dan sekarang aku sama aku Adeline dari kelas 11 MIPA 2. Jadi boleh dibuka pertanyaannya. Jadi boleh dibaca pertanyaannya? Apakah kamu pernah merasakan ketidaksetaraan gender dalam kehidupanmu? Oke, jadi pernah nggak? Kalau dari kehidupan sehari-hari, kalau dari rumah sendiri tuh kadang beberapa kayak kalau misalkan mama aku suruh misalkan ngerjain pekerjaan rumah itu kadang yang disuruh tuh anak-anak cewek, sedangkan koko aku kayak lebih nggak jarang disuruh-suruh gitu. Terus kayak kalau misalkan dalam kehidupan bermasyarakat kadang kayak apa ya, laki-laki tuh biasa lebih diutamakan, terus kadang perempuan tuh kayak dilarang. Jadi oke, makasih ya Kak. Oke, sama-sama. Halo, nama saya Jennifer. Nama saya Inji. Dan sekarang saya akan melakukan interview dengan ini. Boleh dibuka?
Seandainya jika kasus ketidaksetaraan gender ini terjadi di lingkungan sekolahmu, usaha apa yang ingin kamu lakukan untuk menghentikan kasus tersebut? Kalau aku pribadi sih aku bakal menegur orang yang melakukan hal tersebut dan melapor ke guru yang dan akan lapor ke guru. Oke, terima kasih Kak. Halo semuanya, aku Lady Zia. Aku Uma. Aku Li. Aku Stefani. Dan sekarang aku bakal wawancara mereka tentang Google Mau Search. Bisa dibuka? Kanal wanita. Iya, bisa dibuka ini ya. Kira-kira nilai survei apa yang bisa kamu temukan dalam materi? Ya. Jadi menurut aku sih kayak totalitas gitu, karena kayak materi itu kayak mencakup semuanya gitu, jadi kayak very all out gitu, dan kayak bener-bener ya aku bisa belajar hampir semuanya gitu dari sini. Iya. Aku juga bisa lihat banget persatuan dalam sini karena bisa dikerjain bareng-bareng. Abis itu semuanya punya pemberian usaha masing-masing yang diberikan. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Jadi di sini saya Brigita mewakili kanal wanita dengan Keisha. saya akan mewawancari Keisha untuk pertanyaan terakhir ini. Boleh dibuka dulu? Boleh dibaca pertanyaannya apa? Apakah solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memerangi ketidaksetaraan gender ini? Nah, jadi menurut kamu solusi yang tepat untuk pemerintah apa nih? Jadi kan setahu saya itu kan banyak pekerjaan yang lebih mengutamakan laki-laki kan daripada perempuan. Nah, menurut saya itu pemerintah harusnya bisa memberikan peluang yang sama bagi perempuan untuk bisa bekerja sih. Oke, makasih ya untuk jawabannya. Kesetaraan gender adalah proses kewajiban dan juga hak yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki adalah sama dan juga merata, dan hak atau peluang yang dimiliki tidak dipengaruhi oleh gender yang ada. Menurut data pada GDI atau Gender Development Index menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Indonesia belum terbentuk dengan baik. Lalu pada tahun 2021 lalu, Indonesia mendapat predikat sebagai negara yang memiliki ketimpangan gender tertinggi se-ASEAN. Aduh, kasus ketidaksetaraan gender tidak hanya terjadi pada wanita, namun bisa juga terjadi pada laki-laki, transgender, dan semua jenis beragam gender. Kasus nyata dari ketidaksetaraan gender adalah kasus Enkim Ice. Kasus ICE adalah kasus eksploitasi buruh wanita di Indonesia yang terjadi di PT ICE Indonesia. Jadi, para buruh merasa diperlakukan tidak adil oleh ICE. Oleh karena itu, mereka beramai-ramai memboikot dan juga mogok kerja. Pihak ICE membalas demo yang dilakukan para buruh dengan mem-PHK para buruh. Oke, jadi 100.000. Direktur Utama PT AFI, Ciajo, yaitu merupakan perusahaan terbesar ICE Indonesia, mengabulkan tuntutan buruhnya, yaitu sebanyak 665 buruh yang akan menjadi pegawai tetap yang sudah menjadi korban PHK sepihak. Ketidaksetaraan gender yang mungkin terjadi pada setiap individu adalah ketika seorang ibu dan seorang ayah memiliki peran yang berbeda. Seorang ayah selalu diibaratkan sebagai tulang punggung keluarga untuk bekerja dan mencari nafkah. Sedangkan seorang ibu diibaratkan untuk bekerja di dalam dapur sebagai ibu rumah tangga menjadi karirnya. Hal itu sebenarnya tidak benar, karena perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal pekerjaan. Bully aku. Oh, nah ini baru, yeay. William, say hi. Kak, maksud wifi-nya apa ya? Nah, nilai survei yang bisa kita dapatkan di sini adalah persatuan, di mana kita mempelajari tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, juga cinta dan belas kasih, di mana kita diajarkan untuk saling mengasihi satu sama lain sebagai sesama. Solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah dalam memerangi ketidaksetaraan gender adalah dengan tidak membatasi wanita dalam berkarir di dunia pekerjaan, dan juga pemerintah juga bisa membuat peraturan dan sanksi untuk wanita yang diperlakukan tidak adil oleh wanita di dunia pekerjaan.